Halo, salam dari Batilebo, Bali. Kali ini kita berada di perbatasan antara Gianyar dan Klungkung, yaitu di sebuah cagar budaya yang cukup favorit dan menarik di areal ini, di perbatasan ini, yaitu bernama Gua Jepang. Nanti kita explore tentang sejarah dan hal-hal unik dari Gua Jepang ini dari narasumber yang berada di sini. Ini kita melihat-lihat dulu situasi di areal seputaran Gua Jepang ini. Ini situasinya, jalan ini dari Klungkung. Ini kalau ke barat, ini menuju ke daerah Gianyar. Ini situasi update lalu lintas per hari ini. Kita lihat ini patung yang melambangkan di perbatasan Gianyar dan Klungkung, dan juga di objek Gua Jepang ini berupa patung gajah besar. Ini kita lihat. Ini patungnya. Kita jalan-jalan sebentar melihat ke situasi, dan nanti kita bertanya pada narasumber di sini yang berkompeten mengenai sejarah singkat dan yang menarik dari Gua Jepang di perbatasan Gianyar dan Klungkung, Bali ini. Ini papan nama dari Gua Jepangnya. Cagar budaya Gua Jepang. Kita lihat sebentar ke timur, nanti kita bertanya ke Bapak yang akan menerangkan tentang Gua Jepang ini sendiri. Ini kita lihat Gua Jepangnya. Ini salah satu gua yang berada di timur. Kita lihat lagi, dan itu patung gajah yang besar. Kita lihat di depan. Ini juga kita lihat guanya. Ternyata mentok sampai di sini dia guanya. Kita lihat. Nanti kita bertanya kepada bapaknya langsung yang berkompeten yang berada di daerah ini tentang sejarah dari singkat dari Gua Jepang ini. Kita lihat dulu ke sini apa aja ada di sini. Ini seputaran areal Gua Jepang, perbatasan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Gianyar, Bali. Kita menuju ke depan ke bapaknya, nanti dia akan memberikan informasi sedikit mengenai Gua Jepang ini. Ini bapaknya sudah tua ini, mungkin tahu dalam tentang gua ini, yang juga berasal dari daerah ini. Kita tanya bapaknya. Pak, halo. Gimana sebenarnya kintannya sedikit sejarahnya? Nge. Lu Pak perlu tengah. Nah, jangan tuang. Nanti Anda naik video di dalam. Nanti di sini aja diterangkan sebentar tentang sejarah Gua Jepang. Gua Jepang dibuat tahun 1904 oleh tentara Jepang. Yang diajak oleh Jepang bekerja, orang-orang sini, orang tua yang telah dulu pun ajak menggait kerja rutin, tidak dikasih gaji. Permusa yang tahu dari sejarahnya itu bernama Permusa. Sejarahnya Jumat itu. Ini Jepang lah anu kecak ya sejarah center ketok abot ya. Kerja paksa Permusa nggih. Kerja paksa. Terus tempat itu adalah dipakai persembunyian orang Jepang.
Agennya tongos mengkep. Tekan tentara Jepang. Direngkap itu. Dia orang hebat. Punya senjata api. Otak pintar lagi. Orang Jepang. Direngkap ini. Sekutu Amerika. Gabungan itu. Ya. Jangan sampai dia diserbu. Negara sekutu Amerika tujuannya bagus. Jangan sampai negara apapun tidak boleh dijajah-jajah. Tidak bisa berkembang. Sejak berkembang kayak pada kan dia mencari rakyat yang baru pusul di Jumader mati. Maaf. Ya raga setengah senjata api. Ya. Coba tujuannya Amerika Serikat sekutu Amerika. Naik kawan mengkap cerah. Berarti yang buat ini sekutu Amerika. Dah Jepang. Jepangnya. Ini. Ya. Dia naik tongos mengkap. Ya. Di tengah main Pak di tengah anu Pak main. Bentar. Berarti ya. Terus sedikit lanjut Pak. Ampun kecan. Digertak dia. Cuma dia buat 2 tahun di sini, ya 3 tahun. Setelah hilangnya dia, langsung baru merdeka. Kenten kisahnya niki. Ya. Gua Jepang nih ke. Ya. Di dalam itu dikaliku tempat lilin dulu tidak ada lampu. Cuma bilang. Jadi sampai pembuatnya dia itu. Terus hidup ke orang bule mencapai 2 meter lebih. Kalau orang Jepang sama seperti kita orang pendek-pendek. Ini orang Bali kan begitu teka-teka. Akhirnya negara mana yang paling pintar lagi mau merebut kekuasaan kita. Begitulah pengasuhan Jepang nih kan. Kerja gampang ya kali ya. Baru masuk mengkapluk ke dulu. Ampun jajan terus. Akhirnya digertak ya. Jepang. Negara udah hancur. Hiroshima Nagasaki udah dibom. Pulang ke negaranya baru merdeka. Merdeka Bali kita. Berarti benar aja kalau narasi-narasi gitu ya, kalau nggak Jepangnya kalah Indonesia agak mungkin merdeka sampai sekarang, kan benar jadinya narasi gitu. Coba agak dibantulah oleh Amerika supaya dia cepat-cepat pergi. Dia diincar pagi, sore, siang, malam diincar. Makanya dia buat persembunyian. Itu sebanyak 14, itu sebanyak kali dikit 16. 16 lubang. Ya nak, kita lihat sebentar ke dalam, balik dekat aja gini. Dia orang baik tenang kan, Pak. Dia orang tua benik. Dari Jawa bikin pemcostas dulu. Lawan lagi. Merah hayu yang baru gabung nih. Pak, dan yang hidang kayaknya dari sini aja kan? Ya. Anunya nggak bisa apa itu, pencahayaan nggak bisa. Oh, bukan itu ini Pak. Oh, habis ada lubang. Ada belum sampai entar nih. Nah, dia cokot pedang lilin. Oke, sini dulu. Waktu dulu kan udah ada lampu. Tapi ya satu gini aja nih Pak. Ya. Satu lubang kan cepat ya. John ki. Oh, ini kejut. Lubang berhubungan di jadar keluar, di jadar masuk. Tapi finishnya John ki. John finishnya. John ki dari keluarnya di pinggir jalan sini ke. Oh, finish tuh semua. Keluar nih kan. Kalau langsung finish Pak. Dan coba sedikit ini aja. Iya, pelan kan. Domain yang lagi tapi enggak begitu, cuma lihat-lihat di jalan aja. Kebetulan sebenarnya. Kan ada bani Pak. Ya. Bani dan awal kebedan di jalan. Asli Niki, asli sini Pak. Rambut mangkap. Kita melihat-lihat di dalam situasi dari gua Jepangnya, ini agak gelap tapi ini situasi di dalamnya.
sama bapaknya. Tapi pencahayaannya agak bagus nih Pak, kayaknya di dalam. Sampai ini aja lewatnya. Yang paling enak kan kiben dia. Pencahayaannya kurang jelas gitu. Kalau orang bule dia mencapai 2 meter lebih. Ya. Ini aja Pak. Ah, di sini. Pencahayaannya telung ya, nggak bagus. Jadi ini kalau kita ke dalam ini jauh sekali ke dalam berapa meter kira-kira Pak? Ada 1 kilo. Mulai masuknya sekitar 40 meter. Oh. Dari masuknya 40 meter ke dalam itu. Jangan ke jalan Ya. kan. Dari dia jangan tuan. Iya. Ayo sini aja Pak, ini lewat. Pencahayaannya kurang, kita lewat sini aja melihat dari luar saja lokasi dari gua Jepangnya. Ini berjumlah 16 lubang ini semuanya. Tadi di depan kita tadi yang besar ada 2 dan yang lain 16 totalnya tadi. Nah, itu kok ada yang besar itu 2 kan pendek itu Pak. Memang sengaja dibuat gitu. Oh ya. 10 meter. Oh. Tapi agak tinggi. Oh ya ya. Ya melihat sebentar ke sana lihat coba lihat di jalan. Kita lihat di sisi jalan aja karena di dalam agak gelap, di dalam gua Jepangnya. Situasi di pinggir ini berjumlah 16 semuanya. Ini pas di jalan, ini di depan kita jalan ini menuju ke areal Gianyar. Ini juga gua Jepangnya. Ini sejarahnya dibuat oleh Jepang dan untuk seperti dikatakan Bapak tadi untuk keperluan perang pada zaman dahulu tahun 1945. Ini kita sampai di sini. Kita lihat masih di sini. Ini masih lagi gua Jepangnya. Ini juga tembus ke dalam, jauh sekali ke dalam, dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Kita lihat. Ini semakin mengecil goanya di sini. Oh, ini kita nggak bisa, sangat kecil ini. Ini lagi satu ada yang lebih kecil, tapi harus merayap ke dalam. Ini kita lihat gua Jepangnya. Oke, sampai di sini vlog singkat kita di objek cagar budaya gua Jepang. Semoga video ini bermanfaat, memberi wawasan tentang hal-hal yang menarik yang berada di Bali khususnya. Salam.